Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isna Sabrina dengan NIM 21014-21073. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang mana artikel tersebut merupakan kajian psikolinguistik dengan judul Pemerolehan Bahasa Pertama Anak menurut Tinjauan Psikolinguistik oleh Suci Rani Fatmawati. Jadi dalam artikel tersebut ada 4 poin penting yang disampaikan, yang mana pertama mengenai pemerolehan bahasa, yang kedua mengenai teori pemerolehan bahasa, yang ketiga tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pada anak, dan yang terakhir ada mekanisme pemerolehan bahasa. Untuk poin yang pertama yaitu pemerolehan bahasa. Di artikel tersebut dijelaskan mengenai pengertian dari pemerolehan bahasa menurut Haier, di mana Haier menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya, atau yang sering kita sebut dengan bahasa ibunya. Kemudian pada poin yang kedua ada teori pemerolehan bahasa. Dalam artikel tersebut ada 4 poin atau 4 teori pemerolehan bahasa yang dijelaskan, yaitu ada teori behaviorisme, kemudian teori nativisme, yang ketiga ada teori kognitivisme, dan yang terakhir ada teori interaksionisme. Kemudian pada poin yang ketiga ada tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pada anak. Yang pertama ada tahap perolehan kompetensi dan performasi. Kemudian yang kedua ada tahap pemerolehan semantik. Dilanjut pada tahap yang ketiga merupakan tahap pemerolehan sintaksis. Dan yang terakhir ada tahap pemerolehan fonologi. Lanjut pada poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu mengenai mekanisme pemerolehan bahasa. Dalam artikel tersebut ada 3 poin dalam mekanisme pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah pengkondisian, dan yang ketiga adalah kognisi sosial. Pada poin yang pertama adalah imitasi. Terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan dengan mereka, biasanya orang tua atau pengasuhnya. Kemudian pada poin yang kedua ada pengkondisian, merupakan pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata yang diawali atau yang dimengerti oleh anak pertama adalah kata benda. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata karena secara kognisi dia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem melalui mekanisme atensi bersama. Adapun produksi bahasa diperolehnya melalui mekanisme imitasi. 4 poin tadi merupakan poin yang terkandung atau poin penting yang ada dalam jurnal atau artikel pemerolehan bahasa pertama anak menurut Tinjauan Psikolinguistik oleh Suci Rani Fatmawati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.